Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih Kristus, tadi ada satu lirik di Nonadia punya lagu ya, izinkan Tuhan yang bekerja. Tuhan menjawab lebih daripada apa yang diminta. Tuhan menjawab lebih daripada apa yang didoakan, lebih daripada apa yang dia dengar. Yang kita bawakan, yang kita harapkan, yang kita doakan, dia jawab lebih daripada itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu pun yang terjadi ketika bagian bacaan ini kita nikmati tadi. Petrus, Dorcas atau Tabita, murid-murid, janda-janda, para kudus, mereka punya peran sendiri-sendiri untuk menghadirkan sesuatu yang luar biasa terhadap pergumulan yang sedang mereka rasakan saat itu. Tetapi apakah karena mereka? Saya rasa bukan. Mereka memang punya peran dan tanggung jawab di dalam bagian itu. Tetapi yang menjawab, yang memberikan segala sesuatu menjadi nyata dalam harapan mereka adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat, sejarah Alkitab mencatat bahwa orang pertama yang dibangkitkan setelah Yesus naik ke surga adalah Tabita atau Dorcas. Itu orang pertama, nanti ada peristiwa-peristiwa lain. Tapi setelah Yesus naik ke surga, dari pelayanan para murid memang ada yang disembuhkan, memang ada yang lumpuh berjalan. Tapi peristiwa tentang kebangkitan seorang yang sudah mati, orang yang pertama yang dikisahkan dalam Alkitab setelah Yesus naik ke surga adalah Tabita atau Dorcas. Nama aslinya adalah Tabita, tapi di dalam perjanjian baru dalam bahasa Yunani namanya Dorcas yang artinya kijang. Kenapa kijang? Bapak Ibu, kalau di Yunani, kijang itu dipercayakan sebagai sebuah dewa, dewa yang kemudian dibikin seperti patung kijang. Patung yang kijang itu disembah sebagai seorang dewa yang gesit menjawab apa yang diminta oleh orang-orang yang mempercayainya. Dia tidak pernah lambat untuk menjawab, dia tidak pernah lambat untuk menolong orang-orang yang mempercayainya. Dan kemudian ketika orang Yunani, orang tua dari Dorcas atau Tabita memberi namanya Dorcas atau Tabita, ada maksud yang diberikan dan artinya kijang ya. Berarti ada sesuatu yang cepat-cepat dilakukan oleh Dorcas, sesuatu yang tidak ditunda-tunda untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya percaya Bapak Ibu mungkin sudah tahu bagian cerita ini dari tadi yang sudah dibacakan, bahwa Dorcas atau Tabita adalah seorang pribadi, seorang perempuan yang suka menolong janda-janda. Dia punya talenta itu menjahit. Dia tidak bisa kasih berkat lain untuk orang-orang yang berkekurangan saat itu. Tapi dia jahit baju, dia jahit pakaian, dan dia berikan hasil jahitan itu kepada orang-orang yang berkesusahan, secara khusus para janda pada saat itu. Makanya tadi dikatakan, ketika dia mati, siapa yang menangisi? Janda-janda, sambil membawa apa? Sambil membawa pakaian-pakaian yang dia jahit untuk diberikan kepada janda-janda. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, peristiwa ini terjadi di sebuah kota yang namanya Yope. Yope itu ada di daerah pesisir pantai yang berdekatan dengan kota yang namanya Lida. Pada saat itu Petrus sedang melakukan sebuah konstruksi iman terhadap Eneas. Dia menyembuhkan. Dan kemudian ketika dari Lida, yang terjadi di Yope adalah Dorcas mati, Dorcas meninggal, dan kemudian para murid mendengar bahwa Petrus sedang berada di Lida. Dan mereka mengirimkan 2 orang pergi ke sana untuk meminta kesediaan Petrus untuk bisa datang. Karena pada saat itu Dorcas sudah meninggal. Bapak Ibu Saudara, sampai pada bagian ini, bagaimana iman para murid pada saat itu? Bagaimana orang-orang yang ada dengan Dorcas, mereka sampai bilang bisa kalau Petrus datang, ada sebuah keyakinan bahwa akan ada sebuah perubahan dalam kehidupan, kematian menjadi hidup dari Dorcas. Kalau kita kan ya mati ya sudah mati ya. Apalagi Yesus sudah bangkit, sudah tidak ada peristiwa yang luar biasa tentang kebangkitan lagi seperti yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Tetapi ini Yesus tidak ada. Murid-murid benar-benar mengharapkan sesuatu yang luar biasa terjadi atas kehidupan Dorcas pada saat kematian Dorcas pada saat itu. Dan bukan tidak kebetulan, mereka punya keyakinan sungguh bahwa
siapapun dia Tuhan bisa pakai untuk membuat perkara-perkara besar, perkara-perkara luar biasa seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan pada saat itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa ketika Petrus sampai di sana, hal yang dia lakukan adalah dia menyuruh para janda-janda itu keluar. Kemudian dia berlutut. Dia tidak langsung berdoa, Bapak Ibu. Dia suruh para janda itu keluar, kemudian dia berlutut, baru dia berdoa tanpa menengadah atau tanpa melihat kepada Dorcas. Itu berarti bahwa dia sedang berada pada posisi yang lain, tidak berada pada posisi. Kalau kita berdoa kan, kalau orang sakit kita harus berdoa untuk bersama-sama dengan dia, mendoakan dia, ada di depan dia, tumpang tangan untuk pegang dia punya tangan. Paling tidak kita berhadapan dengan dia. Tapi Petrus punya posisi yang berbeda. Nanti setelah dia berdoa, baru kemudian dia berpaling pada mayat itu. Itu berarti memang menggambarkan bahwa pada saat itu dia tidak sedang berhadapan dengan mayat itu, tapi dia sedang membelakangi atau sedang tidak melihat mayat itu. Setelah dia menyuruh para janda keluar, setelah dia berlutut dan berdoa, kemudian dia melihat atau berpaling kepada mayat itu, dan dua kata dalam satu kalimat, Tabita, bangkitlah. Tabita, bangkitlah. Lalu kemudian dikatakan di situ, lalu Tabita membuka matanya. Kemudian dia lihat ada Petrus di situ. Lalu dia bangun dari tempat. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, yang Petrus lakukan ini adalah tiruan seperti dia lihat ketika Yesus Kristus membangkitkan siapa? Ketika Yesus Kristus membangkitkan siapa, dia bilang, anakku atau anak perempuanku bangkitlah. Anak dari Yairus. Talitakum, anakku bangkitlah. Dalam contoh hidup Yesus seperti itu, Petrus melakukan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh gurunya. Dan ketika dia melakukannya, kemudian dia balik muka. Saya percaya kalau sebagai manusia, ya, doa orang sakit saja, kadang habis berdoa kita ragu-ragu, kira-kira dia sembuh atau tidak. Kaget-kaget begini 1-2 hari, Tuhan panggil pulang kita, tapi jangan-jangan kemarin tapi berdoa untuk angkat dia pulang. Kita ragu-ragu. Jadi apalagi ketika mendoakan orang yang sudah mati. Saya percaya Petrus punya sebuah keyakinan yang luar biasa. Maka dengan tegas dia bilang, Tabita, bangkitlah. Seandainya hari itu dia tidak mampu untuk membangkitkan atas nama kuasa Roh Kudus dan Tuhan Yesus Kristus, maka saya percaya dia tidak berani bilang Tabita bangkitlah, karena sejarah yang ditulis akan berbeda dalam Alkitab. Tetapi karena sebuah keyakinan bahwa dia akan menjadi alat dan sarana yang akan Allah pakai untuk membuat orang-orang di Yope, karena orang-orang di Lida pada saat itu sudah mengenal Yesus Kristus atas kesembuhan Eneas. Dan dia melakukan hal yang sama di Yope. Sehingga dari kebangkitan seorang Dorcas, maka bukan saja para janda, bukan saja para kudus, tapi di dalam sejarah dikatakan bahwa atas kebangkitan seorang Dorcas, maka orang-orang di seluruh Lida dan di seluruh Yope menjadi percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa pertanggungjawaban iman yang diberikan kepada Allah itu mendatangkan sesuatu yang luar biasa, bukan untuk kita saja, tapi atas pengenalan banyak orang tentang siapa Tuhan dan Juru Selamat. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, oleh karena itu bagaimana caranya supaya kita bisa jadi berkat ketika orang sedang berkesusahan? Bagaimana supaya kita bisa memberikan hidup kita, supaya dari hidup kita orang lain bisa merasakan bahwa Yesus Kristus itu benar-benar ada dan benar-benar berkuasa untuk membuat segala sesuatu yang tadi lebih daripada apa yang kita minta, lebih daripada apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kalau kita biasanya ada 4 sikap kita manusia secara umum kalau berhadapan dengan orang yang berkesusahan. Yang pertama, kita bilang, aduh kasihan nih, hanya sebatas itu saja. Aduh kasihan ya, aduh kasihan. Kalau kita lihat anak-anak minta-minta itu sambil dia bilang, ini kok mama, ini kok papa di mana? Ini hanya sebatas kasihan saja. Satu, tapi dia tidak mendoakan dan dia tidak memberikan apa-apa, hanya sebatas kasihan. Itu satu.
Kemudian kedua, ada orang yang benar-benar melihat bahwa ini dia nih lagi kesusahan. Saya tidak bisa bikin apa-apa. Saya kasihan. Karena saya tidak bisa bikin apa-apa, maka saya sebut dia punya nama di dalam saya punya doa. Kita sebut dia punya nama saja dalam kita punya doa, di kita punya keluarga. Karena kita sedang punya apa-apa untuk bisa bagi dengan dia. Kasihan dan berdoa. Lalu kemudian ada yang ketiga, dia kasihan, berbelas kasihan, kemudian dia berdoa. Tapi ada waktu ketika dia diberkati, dia tahu bahwa orang itu juga perlu sama seperti apa yang dia punya, apa yang sedang diberkati oleh Tuhan dalam rumahnya atau pribadinya. Maka dia tergerak hati untuk memberi, untuk membantu, untuk menolong, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang yang sedang berkesusahan. Yang pertama, berkasihan, hati berkasihan saja, hati kasihan saja. Kedua, kasihan kemudian doakan. Yang ketiga, kasihan, doakan dan memberi. Nah, yang keempat ini, tidak pernah kasihan, tidak pernah doa, tidak pernah memberi. Kita pikir ya sudahlah, dia punya hidup, saya hidup tidak ada susah. Mau kasihan juga untuk apa, mau doa, apalagi mau memberi, sama-sama susah. Jadi mana posisi kita? Apakah kita pernah hanya sebatas belas kasihan saja? Ataukah ketika kita pulang, kita, Tuhan, tadi saya ketemu anak-anak di lampu merah, mereka minta-minta, saya tidak punya apa-apa untuk saya kasih, tapi hari ini saya doakan mereka, siapapun nama mereka, saya percaya Tuhan jaga mereka. Ataukah ketika kita berbelas kasihan, kemudian kita hanya memberi? Ada orang yang memberi tanpa mendoakan, ada orang yang mendoakan tanpa memberi. Tapi apakah bagian itu kita lakukan? Ataukah yang terakhir tadi, kita tidak pernah punya rasa apa-apa, kasihankah, rasa mau berdoa mereka kah, apalagi mau memberi kah? Tidak ada rasa apa-apa. Jadi saya jalan dengan saya punya kehidupan seperti begitu, udah cukup lah. Dia punya susah, saya juga punya susah. Dia punya senang, saya juga punya senang. Masing-masing jalani saja. Di mana posisi kita? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat pada bagian bacaan ini, maka Petrus memainkan perannya. Dorcas juga semasa hidup memainkan perannya. Janda-janda, murid-murid, dan para orang kudus juga memainkan perannya masing-masing. Dan bukankah dari kolaborasi peran yang mereka lakukan itu, karya besar Allah yang belum pernah terjadi pada saat itu, dikatakan pertama kali terjadi atas kehidupan Dorcas. Bukan saja karena Dorcas dulu pernah berbuat baik, bukan saja karena doa dari seorang Petrus, bukan saja peran dari janda-janda pada saat itu, tapi semuanya disatukan sehingga pekerjaan Allah yang luar biasa terjadi atas kehidupan Dorcas pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, oleh karena itu hari ini saya mencatat dua hal saja. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah kebutuhan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan dan kesusahan orang-orang atau sesama-sesama kita yang ada di sekeliling kita ketika mereka mengalami. Yang pertama yang dilakukan oleh seorang Petrus, mendoakan orang lain. Ini mungkin sudah biasa, ini sudah biasa. Berdoa, mendoakan diri, mendoakan orang lain itu kan sudah menjadi sesuatu yang biasa. Tapi Bapak Ibu sekali lagi dikatakan bahwa ketika Petrus berdoa, setelah berdoa dulu, baru kemudian dia katakan mujizat itu terjadi. Kebangkitan terjadi, hidup diberikan kembali kepada seorang Dorcas. Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih Kristus, dalam Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18, Markus pasal 16 ayat 17 sampai ayat 18, dia bilang begini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tanda-tanda apa saja? Dikatakan, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah.
ini yang merupakan sebuah janji yang Allah berikan kepada pendeta saja? Tidak. Kepada penginjil saja? Tidak. Kepada orang-orang yang telah dikhususkan saja untuk melayani? Tidak. Kepada semua orang percaya, karena di sini tulis kepada semua orang dia berikan janji ini. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita punya kerinduan untuk berdoa bagi orang lain atau tidak? Bagi pergumulan orang lain atau tidak? Bagi kesulitan orang lain atau tidak? Atau jangan-jangan kita pikir doa untuk diri sendiri saja tidak bisa, apalagi mau doa untuk orang lain. Doa untuk menerima jawaban dari Tuhan bagi pergumulan diri sendiri saja tidak bisa. Bagaimana mungkin kita mau berdoa untuk orang lain? Panggil pendeta sajalah, panggil majelis sajalah, panggil yang lain sajalah, saya tidak bisa berdoa. Saya cuma mungkin datang dengar curhat saja, mungkin mendengar saja, dan sebagainya, saya tidak bisa berdoa. Tetapi hari ini kebenaran firman Tuhan mau bilang kepada kita bahwa tanggung jawab setiap orang beriman di tengah-tengah dunia ini adalah harus bisa mendoakan orang lain. Satu saat begini Bapak Ibu, ketika ada guru sekolah minggu, hari doa anak sedunia ya, kemudian guru sekolah minggu membagikan tugas. Lalu kemudian tugas doa ditambah dengan doakan satu orang saja yang mau kalian doakan. Terserah mau doakan siapa saja. Kemudian Bapak Ibu, ketika sudah berdoa selesai, kemudian ketika amin, setelah itu satu orang anak dia keluar, kemudian dia jumpai guru sekolah minggu yang tadi suruh dia berdoa. Dia bilang begini, guru, tadi saya berdoa. Berdoa buat siapa? Saya berdoa buat Bu Guru. Oh iya, terima kasih ya, terima kasih. Iya Bu, doanya gimana? Supaya Ibu Guru jangan ulang-ulang materi sekolah minggu itu aja. Supaya ceritanya lain, supaya Bu Guru tidak marah-marah kalau kami tidak bisa jawab dan sebagainya. Lalu dia langsung mau, dia bilang ya terima kasih ya, terima kasih karena sudah doakan Bu Guru. Tapi apakah itu menjadi sesuatu yang bisa menjadi pergumulan yang luar biasa dalam dunia? Iya. Karena dari doa itu entah disampaikan atau tidak disampaikan, kedepannya ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang yang kita doakan. Entah doa itu kita doa diam-diam. Kan tidak mungkin kita tadi malam saya doakan kamu, kira-kira kamu terus kerja atau belum? Sudah, oh itu karena saya doakan kamu, tadi malam saya doakan kamu tuh. Kamu tadi malam bikin apa? Saya sudah doakan itu. Oh iya terima kasih. Jadi tanpa orang tahu atau dengan orang tahu bahwa mereka punya nama kita sebut dalam doa, tapi intinya adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kita harus mendoakan orang lain juga. Orang lain itu siapa? Ya orang selain kita. Orang lain itu papa, mama, adik, kakak, kekasih, suami, istri, anak, teman, mungkin juga pimpinan, teman satu kerja, kemudian bawahan, ataupun bahkan orang yang kita tidak kenal sekalipun seperti tadi. Ketika kita berjumpa dengan mereka yang ada di pinggir-pinggir jalan, kita rasa kasihan, kemudian kita pulang, kita ingat, kita mau doakan supaya mereka tetap semangat, supaya Tuhan memberi mereka makan seperti kita makan. Nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan dengan demikian, bahwa doa merupakan senjata untuk menjawab. Tuhan menjawab setiap doa dan permohonan kita. Seperti keran air ya, kalau air mau mengalir, maka keran itu harus dibuka, sehingga doa itu seperti keran. Maka kalau kita tidak berdoa, keran itu dia pasti tertutup. Tapi kalau kita sedang berdoa, seperti kita sedang membuka keran air, sehingga jawaban, berkat, jalan keluar terhadap setiap apa yang kita minta, setiap apa yang kita gumuli, itu Tuhan akan jawab. Nah dengan demikian Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa di dalam setiap doa itu ada kuasa. Kuasa untuk menghubungkan antara kita dengan kuasa yang tidak terbatas, antara kita dengan Allah Sang Pencipta. Sama seperti Musa berdoa, apa terbelah? Musa berdoa, Laut Merah terbelah menjadi dua. Elia berdoa, apa turun dari langit? Hujan. Daniel berdoa, Tuhan menutup mulut singa. Yesus berdoa, Lazarus yang sudah mati, dia bisa bangkit. Dan Petrus berdoa, maka seorang Dorcas yang sudah mati, dia dibangkitkan. Apa yang mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Allah. Tadi kami bilang,
dengan doa yang tidak mungkin, yang mustahil bisa jadi mungkin dalam setiap pergumulan kita. Dan saya rasa untuk bagian ini bukan saya saja yang mengalaminya, tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara juga paling tidak punya pengalaman tentang bagaimana kuasa doa itu sangat luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bapak Ibu dan dikasih Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu saya tulis di sini ya, doa masih tetap menjadi alat, satu-satunya alat yang mampu menerobos segala kemustahilan, karena ada Tuhan yang dilibatkan dalam setiap proses kehidupan kita dari hari lepas hari. Nah Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan oleh Petrus pada saat itu adalah dia datang, kemudian dia suruh mereka keluar, dan kemudian yang dilakukan pertama adalah dia berlutut. Berlutut ini adalah tanda kerendahan hati seorang hamba terhadap Tuhan. Di orang Yahudi itu, kalau tuan pulang dari bepergian dari luar rumah, kemudian mau masuk, maka seorang hamba harus berlutut, dan kemudian kaki tuannya itu harus dicuci. Jadi berlutut itu merupakan tanda bahwa dia merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan tuannya. Dan ketika Petrus berlutut, dia sedang menyerahkan apa yang menjadi harapannya. Dia menyerahkan kedaulatan sepenuhnya terjadi pada otoritas Tuannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah dengan demikian Bapak Ibu Saudara, tadi dikatakan setelah berlutut dia berpaling, lalu dia katakan, Tabita bangkitlah. Saya lalu mencoba kenapa kok dia tidak berlutut di depan Tabita saja. Kemudian ini ditafsirkan secara bebas saja. Saya pikir begini, saya sampaikan kepada Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu punya pikiran yang lain, tapi saya percaya bahwa ketika dia tidak melihat kepada Tabita, dia tidak melihat kepada pergumulan yang ada di depannya, tapi dia sedang melihat fokus pergumulan itu kepada Tuhan. Dia letakkan semuanya kepada Tuhan. Dia tidak lihat masalahnya dulu, tapi karena dia percaya kalau Tuhan sudah ambil alih, kalau Tuhan sudah turun tangan, kalau Tuhan sudah ambil bagian, maka masalah di depannya atau di belakangnya itu pun mampu untuk terselesaikan. Makanya ketika dia fokus kepada Allah, kemudian dia berpaling bilang, bangkitlah Tabita, dengan keyakinan sungguh, maka yang terjadi adalah Tabita bangkit. Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih Kristus, lewat bagian bacaan firman Tuhan hari ini, berdoa buat orang lain. Mari kita belajar di Minggu Advent yang keempat ini, sementara menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kita boleh mempersiapkan semua hal. Ya, apalagi hari Minggu depan sudah Natal ya, sudah mulai beli kue, sudah mulai toko-toko kue sudah mulai berdatangan dengan banyak pengunjung, rumah-rumah pokoknya semua sudah bagus. Apalagi tanggal 20 mau Natal jemaat pakai baju warna merah marun, maka semua merah marun yang ada di mall di mana-mana pasti tanya adakah tidak. Mulai Lazada berdatangan, ya, mulai sibuk transfer sana sini karena. Tapi apakah itu hanya itu yang dipersiapkan? Bukankah menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus juga memberikan sebuah tanggung jawab beriman kita untuk memberikan kesempatan, bukan saja nanti kalau Tuhan datang, bukan saja kita yang diselamatkan, tapi dia juga harus diselamatkan. Dia juga harus diselamatkan. Apakah hanya soal naik ke surga? Saya rasa tidak. Ketika kita senang-senang dengan semua ini, ada banyak orang yang berkesusahan, ada banyak orang yang memiliki pergumulan-pergumulan khusus. Bukankah kita punya tanggung jawab juga? Sebelum kita memberi, sebelum kita menolong, atau kita tidak bisa bantu apa-apa, paling tidak dalam doa kita mendoakan mereka, supaya meskipun ada pergumulan, meskipun ada masalah, meskipun ada tantangan dan beban hidup, paling tidak ya, ada sukacita dan ada semangat dari orang-orang yang kita doakan untuk menjalani hari-hari hidup sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Saya percaya kita berdoa, Roh mampu mengerjakan bagian roh dalam kehidupan orang-orang yang kita doakan. Kita hanya bisa berdoa, tetapi ada Roh yang mampu mengerjakan lebih lanjut, melanjutkan doa kita kepada orang-orang yang kita doakan. Nah dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bukan saja kita datang dan kita berdoa di depan mereka,
Tapi di rumah kita, ketika kita tahu bagaimana pergumulan orang-orang yang di sekeliling kita, dalam doa pribadi, pergumulan keluarga, kita doakan sama-sama. Supaya dengan demikian, kita bersukacita menanti kedatangan Tuhan. Mereka juga yang sedang bergumul, tetap bersukacita menanti kedatangan Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ini yang terakhir. Yang kedua ini kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Dorcas pada saat itu. Dikatakan di ayatnya yang ke-36 bagian B, dikatakan perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ketika saya mencoba mencari sejarah tentang Dorcas, ternyata dia juga adalah salah satu ya, dari begitu banyak penjahit orang-orang Yunani pada saat itu yang kemudian percaya kepada Allah, menjahit baju-baju para penyanyi yang ada di sinagog-sinagog pada saat itu. Itu berarti Bapak Ibu bahwa dia bukan saja melayani secara umum, tetapi dia melayani para pekerja-pekerja. Nah Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua, kalau yang tadi pertama harus berdoa kepada orang lain, kemudian yang kedua bersaksi dengan kemurahan hati. Bersaksi dengan kemurahan hati. Mengapa harus bersaksi dengan kemurahan hati? Karena begini, iman dari hati itu hanya Tuhan yang tahu, iya. Tapi buah dari iman itu orang harus lihat. Buahnya apa? Buahnya itu kesaksian dan kemurahan hati. Pengampunan, pertobatan itu antara kita dengan Tuhan. Tapi buah dari pertobatan itu orang harus lihat. Dan orang harus memuliakan Tuhan lewat buah-buah pertobatan, buah-buah iman. Makanya Yakobus bilang apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Mengapa mati? Karena Yesus mau, Allah mau, iman kita itu juga jadi saksi bagi orang lain. Pertobatan kita itu juga bisa jadi saksi bagi orang lain. Orang lain harus lihat bukti bahwa ya, dia benar-benar sudah beriman. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara, hati yang bertobat akan mengantarkan seseorang untuk bersaksi dengan kemurahan. Iman yang dimiliki oleh seseorang akan mengantarkan dia untuk memiliki kemurahan hati. Kemurahan hati itu hati yang murah, ya. Hati yang murah dalam hal bukan saja soal orang minta-minta lalu kasih. Bukan saja kita bisa kasih beras 5 kilo, itu soal itu mungkin lain. Tapi hati yang murah adalah contoh. Ini akan mengantarkan dia pada murah memberi pengampunan, murah memberi senyum, murah memberi maaf, murah untuk memberikan sukacita kepada orang lain, murah untuk datang dan memberi nasihat kepada orang lain. Jadi tidak ada sungkan, tidak ada gengsi, tidak ada ego diri, tapi dia hati murah itu memberikan dia supaya dia bisa benar-benar menyatakan bahwa ya ini buah yang harus dilihat oleh orang lain. Bukan untuk dipuji, bukan untuk ditinggikan, tapi karena kemurahan hati itu yang mengantarkan dia sendiri ada pada posisi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau. Pastinya kalau Tuhan hadirkan kita di dunia ini, Tuhan mau supaya kita jadi berkat, berguna, bermanfaat bagi orang lain. Tuhan mau supaya ketika kita ada di dunia ini dalam segala kondisi keberadaan kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Jangan tunggu kaya dulu baru jadi berkat. Jangan tunggu punya harta dulu baru jadi berkat. Ya, saya percaya kita sudah belajar dari seorang janda yang punya 2 peser saja. Tuhan lebih menghargai pemberian itu daripada pemberian harta yang banyak. Kemudian prinsip memberi itu ada di 2 ikan dan 5 roti. Apakah ketika seorang anak memberikan 2 ikan dan 5 roti, Yesus berdoa, lalu ikan kecil dan roti kecil itu menjadi roti besar dan ikan besar? Tapi ketika kemurahan hati untuk berbagi, maka yang kecil itu dilipat gandakan, yang kecil itu dilipat gandakan, dia tidak jadi besar, tapi kemudian dilipat gandakan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Mungkin kita cukup, mungkin kita pas-pasan, tapi ketika kita belajar memberi dengan kemurahan hati, maka yang kurang, yang cukup itu tidak akan menjadi kurang.
karena Tuhan akan terus menambahkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kemauan untuk memberi itu datangnya dari sebuah iman yang menyatakan bahwa Yesus itu sumber berkat dan Jehovah Jireh, Yesus yang senantiasa mencukupkan segala sesuatu. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, kadang kalau kita mau memberi, ada yang menghalangi, ya, ada yang kemudian membatasi, melarang. Contoh, kalau anak-anak kita bawa roti 5 di sekolah, ya. Anak-anak kita isi roti 5 di sekolah, kemudian dia pulang, dia bilang, "Mama, besok bawa 7 ya, 5 cukup. Tadi teman-teman makan semua, kakak kasih teman-teman makan semua. Terus kakak tidak makan. Loh, kakak, yang penting teman-teman makan, kakak senang. Besok bawa 7 lagi karena ada teman-teman yang lain yang tidak makan. Jadi besok bawa 7 ya mama ya." Mama dalam hati ini, yang bikin untuk anak makan lagi tidak makan. Kadang minta uang jajan, mama kasih lebih 10.000 kak. Untuk siapa? Untuk teman. Mama punya 100.000 ada di sini. Tapi karena 100.000 dan 10.000 saya cukup. Mama tidak punya uang kecil. 100.000 ada di sini. Tapi mama teman itu tiap hari tidak jajan. 10.000 kak. Tidak uang kecil. 100.000 cuk. Atau bahkan ada yang mau berbagi berkat itu begini. Daripada, saya mungkin pernah bilang, daripada kulkas dia penuh, ini subang-bau, ini coba dikasih bagi-bagi ke tetangga dulu, daripada dia rusak, daripada rusak, lebih baik bagi. Gitu ya. Atau bahkan begini, kita berdoa begini. Kita kan kalau doa makan, mari kita berdoa. Kita doa makan ya, mari kita berdoa, Tuhan berkati makanan ini, berkati tuan rumah, berkati juga mereka yang saat ini mungkin belum makan enak seperti kami, mereka yang ada di kolong jembatan dan sebagainya. Lalu ketika kita punya, kita makan buang-buang, kita punya, kita kasih basi dan sebagainya, kita tidak jadi berkat bagi orang lain. Tuhan mau kita tidak hanya doakan, tapi bermurah hatilah. Tapi ada juga yang begini Bapak Ibu, ada yang orang kasih dengan sukacita, dia mau kasih ini buat teman, sampai di sana, terima kasih. Karena lihat kue ini, jangan-jangan dia buat ini, pakai tangan, pakai apa? Tong sampah saja. Tapi saya percaya talenta pun tidak ada. Tapi ada keberadaan hidup yang seperti itu, yang kita mau jadi berkat bagi orang lain, maka tempat jadi berkat ini juga harus bersyukur dengan semua proses kehidupan yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita. Maka mari kita belajar untuk bermurah hati. Saya percaya setiap pasangan suami istri itu diberikan berkat yang luar biasa. Dan kadang istri mau jadi berkat buat orang lain, suami bilang, jangan, orang kita cari kerja susah-susah, tidak usah. Atau suami mau berbagi berkat bagi orang lain, tidak boleh kasih tahu istri. 500.000 nih, 300.000 kasih pulang buat. Karena nanti kalau kita kasih buat kita teman-teman bantu, kita punya istri dia tidak setuju. Dia apa? Tidak usah. Baik, saya kasih diam-diam saja. Bermurah hati adalah salah satu bukti dari sekian banyak bukti bahwa kita adalah orang-orang yang beriman dan siap untuk berbuah dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, mari kita belajar hari ini di Minggu Adventus yang keempat, yang terakhir. Kita belajar untuk tidak hanya mengisi kemewahan Natal untuk kita saja. Ya, saya percaya nanti ketika Natal mungkin ada yang open house, mungkin masak luar biasa ya, semua yang enak-enak dikeluarkan hanya untuk Natal saja. Kalau tamu saja kita mau jamu luar biasa seperti itu, bukannya kita mau siap untuk menerima kedatangan Tuhan, hari-hari kedatangan Tuhan dengan kehidupan yang luar biasa. Jadi biarlah kita tidak jadi berkat hanya untuk bulan Desember saja. Kita tidak tunggu tamu datang bulan Desember saja. Kita buka pintu 24 jam, tanggal 24 malam sampai besok 25 pagi. Kadang karena terlalu banyak tamu jadi tidak datang gereja. Kemudian tanggal 31 malam dan tanggal 1 kita luar biasa. Habis itu bulan Januari, bulan Februari kita tutup pintu. Mau datang tidak ada apa-apa, tidak usah datang. Mau ibadah ya nanti dulu minggu depan karena tidak ada apa-apa. Tapi kalau Desember semua dikeluarkan hanya untuk Desember. Tapi apakah jadi berkat hanya bulan ini? Saya percaya tidak. Setiap keluarga, setiap pribadi Tuhan kasih berkat. Dan jangan tahan berkat itu menjadi berkat yang sendiri. Sambil menanti kedatangan Tuhan, kita mendoakan orang lain. Sambil menanti kedatangan Tuhan, kita pun menjadi berkat
memiliki kemurahan hati untuk bisa jadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, menutup khotbah ini satu kali seorang pendeta dengan seorang pemuda, pergi pelayanan. Kemudian tapi pakai motor, sepeda motor berbeda-beda. Kemudian karena ada satu dan lain hal, jadi pendeta menggunakan sepeda motor pemuda dan pemuda menggunakan sepeda motor pendeta. Lalu kemudian pendetanya bilang begini, aduh, itu kayaknya bensin itu sudah kedap-kedip. Aduh, Pak, tidak ada uang lagi. Ini bagaimana nih? Mau pulang tidak ada uang, tidak ada bensin. Terus pemuda bilang, aduh, saya juga tidak ada uang ini, bagaimana pendeta? Saya bensin itu ada banyak. Kalau kita bisa kasih keluar aja. Tapi padahal di saku anak muda itu ada 10.000 yang mau digunakan untuk makan sore. Karena dari pagi sampai siang sampai sore itu dia belum makan sama sekali. Ada 10.000. Terus kemudian pendetanya duluan, kok lama sekali ya? Mana pemudanya itu? Tapi tiba-tiba sampai di tempat tujuan, pemuda itu sampai juga. Terus dia bilang begini, sudah pendeta pulang dah, pulang. Ya, setelah kegiatan itu sudah pulang. Tapi pendetanya bilang, tapi bagaimana ya? Tidak ada bensin, cukup nggak sampai di rumah? Kemudian dia bilang, saya duluan ya pendeta. Ya. Saya dalam hati. Kok saya dalam hatinya terbuka ya. Tapi pemudanya ada di sini. Maaf ya, saya cerita ini ya. Dulu. Saya dalam hati, kok tega sekali tinggalin saya loh. Ini bensinnya sudah kedap-kedip ini. Emosi saya, aduh Tuhan ini bagaimana? Mau dorong sambil nyanyi hendaklah kau iring Yesus. Berdoa bensin tambah kan tidak mungkin ya. Bagaimana caranya? Saya bilang, sudah, nyalakan saja motor, jalan nyanyi hendaklah kau iringi sambil jalan, sambil lihat-lihat itu bensin kedap-kedip sambil beriman. Waktu nyala, terus jalan, wih, kok sudah naik 1? Itu kedap-kedip kemudian sudah naik 1. Saya bilang, aduh Tuhan terima kasih, ini mujizat ini. Karena 1 sudah naik, tapi saya mati. Apakah tadi dia terlambat? Dia isi bensin, tapi dia juga tidak punya uang. Bapak Ibu, kemudian kita ketemu di salah satu ibadah. Kemudian saya bilang, kemarin kamu isi bensinnya ibu? Enggak, jangan bohong. Kamu isi bensinnya ibu? Terus dia bilang, iya, tapi cuma 10.000, minta maaf, tidak penuh. Saya bilang, tapi 10.000 itu tolong ibu sampai bisa di rumah. Terus kamu? Dia bilang begini, Bu, tahu nggak? Waktu sampai di kos, itu dia tahan lapar. Ulu hati sudah sakit sekali, mas saya sudah sangat lapar. Hanya minum air putih, tapi tiba-tiba pintu diketok. Ibu kos bawa babi guling, nasi babi guling 1 piring. Dia kaget. Ada acara Bu? Iya, ada acara oponan di rumah, makanya kita bagi-bagi ke anak-anak kos. Kok tumben 7 tahun saya tinggal di sini tidak pernah ada bagi-bagi nasi, tapi hari ini kok ada bagi nasi ya? 10.000, mungkin dia makan di warung hanya dapat soto ya. Tapi 10.000 dia kasih isi bensin, tapi dia pulang dia dapat makan nasi babi guling. Yang mungkin harganya lebih dari 10.000. Apa artinya Bapak Ibu? Mari kita belajar. Maaf, saya minta maaf tadi harusnya dibikin ini ya, tapi sudah keceplosan. Jadi ada di sini dan terima kasih banyak. Hari ini pengalaman saudara bisa jadi berkat dan saya percaya dari bagian itu kita belajar. Yang kecil yang kita beri dengan ketulusan hati, orang mungkin tidak perlu tahu apa yang kita beri, tapi berlimpah Tuhan akan jawab. Mungkin tanpa sepengetahuan dan rencana kita, Tuhan punya cara untuk memberkati kita lebih daripada apa yang kita beri bagi orang lain. Amin untuk kebenaran firman. Tetaplah berdoa orang lain, mendoakan orang lain, dan tetaplah memiliki kemurahan hati sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.